Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sudah sewajarnya lah kalau kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan insya Allah kalian termasuk keluarga kalian yang ada di rumah insya Allah paham tentang situasi dan kondisi pada masa sekarang ini. Nah sekalian, kalau misalnya Pak Irfan nanti memberikan ucapan salam olahraga, maka kamu sambil lalu mengangkat tangannya salam olahraga. Saya beri waktu 3 detik, siap. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Nah sekalian, marilah kita sejenak memberikan doa atau membaca doa atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan situasi pandemi atau masa pandemi sekarang ini mudah-mudahan cepat reda sehingga kalian bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya di sekolah dan di rumah. Nah sekalian, Pak Irfan sekarang akan membahas pembelajaran kelas 2 sebagai tindak lanjut daripada pembelajaran waktu kalian kelas 1. Jadi Pak Irfan hanya melanjutkan karena apa yang disampaikan pada hari ini tidak terlepas dari pembelajaran ketika kalian kelas 1. Nah sekalian, yang akan saya bahas adalah tentang gerak dasar lokomotor, gerak dasar non-lokomotor, kemudian gerak dasar manipulatif. Bukankah Pak Irfan ketika memberikan pembelajaran waktu kalian kelas 1, kalian dipelajari dengan Pak Irfan bagaimana cara berjalan yang baik, bagaimana ketika kamu diajari cara lari yang baik dan benar. Kemudian Pak Irfan memberikan pembelajaran bagaimana ketika kalian bermain, baik memakai benda maupun tidak memakai benda. Kemudian Pak Irfan pernah memberikan pembelajaran kepada kalian bagaimana ketika kalian melakukan gerakan senam. Nah ini semuanya sudah saya sampaikan. Pembelajaran ini prakteknya kepada kalian, Pak Irfan hanya ingin mengulang bahwa yang disampaikan pada pagi hari ini adalah pembelajaran waktu kalian kelas 1. Jadi Pak Irfan melanjutkan. Nah sekalian, gerak dasar lokomotor ini sudah saya jelaskan bahwa artinya gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Jadi waktu kalian kelas 1 sudah mencatat gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya sudah saya tulis, misalnya jalan, lari, kemudian lompat, dan loncat. Ini sudah ditulis dengan kalian. Kemudian yang kedua, gerak non lokomotor adalah gerak di tempat. Contohnya adalah mengayun, menekuk, kemudian meliuk, dan yang tidak kalah pentingnya Pak Irfan ketika menerangkan hal ini diantaranya adalah memutar. Jadi memutar, menekuk, meliuk, mengayun. Ini Pak Irfan sudah pernah mencatat dan kalian insya Allah sudah mencatatnya pula. Kemudian yang ketiga, Pak Irfan pernah menerangkan tentang gerak manipulatif. Apa Pak contohnya gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah, jadi definisinya dulu ditulis, gerak manipulatif adalah gerak memainkan benda atau alat tertentu. Contohnya seperti kalian waktu dilatih dengan Pak Irfan mempraktekkan di halaman, misalnya sekarang
bermain sepak bola, kemudian bermain bulu tangkis, kemudian bermain bola voli, kemudian bermain bola kasti. Nah, ini adalah contoh daripada gerak manipulatif. Lalu sekalian, kalau Pak Irfan dulu pernah memberikan contoh, kemudian membuat praktik ketika kalian berjalan maju mundur, kemudian berjalan cepat bolak-balik, ini sudah saya laksanakan ketika itu kalian kelas 1. Kemudian ada lagi berjalan jongkok, kamu sudah mempraktekkan ini. Kemudian ada gerak lari mengelilingi lapangan. Waktu itu kamu berputar di lapangan. Coba kamu lari 1 kali keliling lapangan. Kamu melaksanakan lari keliling lapangan. Kemudian ada lagi gerak lari memindahkan benda. Waktu itu Pak Irfan sudah memberikan benda, misalnya bola tenis. Kamu berlari untuk merebut benda tersebut atau bola tenis tersebut. Jadi gerak memindahkan bola. Kemudian ada lagi Pak Irfan memberikan gerak lari beranting. Jadi secara bergiliran kamu lari, kemudian dipegang oleh temannya juga lari, kemudian memegang temannya yang lain. Itu namanya gerak beranting, gerak lari beranting. Kemudian gerak lari lompat ke depan. Nah, lompat ke depan ketika itu Pak Irfan memberikan tali di depannya, kemudian kamu sambil lalu melompat ke depan. Kemudian ada yang melompat ke samping. Jadi sudah saya laksanakan lompat ke samping. Kemudian lompat ke belakang. Ternyata kamu bisa melakukan gerakan lompat ke belakang. Nah, ini diantaranya yang disebut dengan gerak dasar lokomotor. Nah, sekalian, yang kedua, Pak Irfan akan menjelaskan tentang gerak dasar non-lokomotor. Perlu kamu ketahui bahwa gerak non-lokomotor itu adalah gerak di tempat. Apa Pak contohnya? Nah, ketika kalian waktu senam, Pak Irfan memberikan pembelajaran tentang senam. Kamu itu memutar, contohnya meliukkan badannya, kemudian mengayun lengannya, kemudian menekuk lututnya, menekuk kedua sikunya, dan sebagainya. Jadi misalnya kalau memutar dengan 1 lengan, kemudian memutar dengan 2 lengan, sudah saya praktekkan ini dan kamu sudah mengikutinya. Juga mengayun 1 lengan, mengayun dengan 2 lengan, sudah saya laksanakan. Nah sekalian, kemudian ada lagi yang berdiri sambil lalu menekuk lutut, kemudian berdiri sambil lalu melakukan gerakan jongkok berdiri, kemudian menirukan burung, bagaimana ketika burung itu berterbangan, ketika yang namanya burung lagi mencari makanan, dan menirukan gerakan pesawat terbang. Nah, ini sudah saya laksanakan. Inilah bagian daripada gerak dasar non-lokomotor. Lalu sekalian, yang ketiga, ini adalah gerak manipulatif. Tolong perhatikan, apakah Pak yang disebut dengan gerak manipulatif? Saya perjelas lagi bahwa yang namanya gerak manipulatif adalah gerak memainkan benda atau alat tertentu. Nah, kalian waktu itu sudah saya berikan contohnya dan kalian sudah menirukannya, bagaimana cara memegang raket, bagaimana cara memegang shuttlecock, kemudian bagaimana cara kamu memainkan bola, baik bola voli maupun bola sepak. Ini sudah saya praktekkan. Kemudian bagaimana ketika kamu melempar bola, baik bola tenis maupun bola sepak, bola voli, cara melemparnya. Kemudian bagaimana cara melempar dan menangkap bola. Ini sudah saya laksanakan dan kalian ini semuanya sudah bisa mengerjakan tugas seperti ini. Nah, manakala nantinya ada hal-hal yang kurang dalam penjelasan Pak Irfan ini, baiklah Pak Irfan nanti akan melaksanakan contoh ini di sekolah. Jadi kalau misalnya masih kurang jelas,
Mudah-mudahan di situasi dan kondisi hari ini segera kondusif kembali kepada semula, dan segala sesuatunya Pak Irfan mohon maaf manakala ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.